Baik, kami akan mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami dari mata kuliah Operations Research dengan topik yang berjudul kombinasi game teori dan optimasi penugasan untuk memaksimalkan strategi pengembangan produk kritik sinkom dan tenaga kerja pada UMKM X. Secara singkat, anggota kami dari kelompok 15 yang terdiri dari Carya Adi Saputra, Ahmad Azam Muzaki, saya sendiri Kania Halarifa, dan Sena Amelia. Tak perlu berlama-lama, mari kita mulai presentasinya. Baik, dari Pico Framework, Pico pada proyek tugas akhir kami membantu memecah pertanyaan-pertanyaan kompleks menjadi elemen-elemen yang spesifik sehingga mudah dianalisis dan mudah dipahami. Dengan fokus yang jelas, proyek tugas akhir kami jadi mudah untuk terarah. Nah, pada elemen-elemen Pico ini terdiri dari population, intervention, comparison, dan outcome. Pada population atau populasi, yang pertama adalah siapa sih fokus yang dianalisis. Jadi fokus yang dianalisis pada proyek kami adalah pemilik usaha UMKM dengan problem, strategi, kompetisi, dan juga alokasi pekerja. Yang kedua adalah intervention, apa intervensi atau solusi yang akan kita dievaluasi. Jadi intervensi kita adalah dengan menggunakan penerapan teknik operasi riset, di mana game teori yang digabung dengan optimasi penugasan. Selanjutnya adalah comparison. Jadi apa sih alternatif atau pembandingnya? Pada metode game teori kami membandingkan dengan dua pustaka jurnal, yaitu dengan topik kasus analisis game teori pada strategi bersaing Grab atau Gojek. Nah, pada metode optimasi penugasan kami menggunakan tinjauan pustaka jurnal dari topik kasus optimasi penugasan pegawai menggunakan metode Hungarian. Dan terakhir adalah outcome atau hasil. Apa sih hasil yang diharapkan? Kami mengharapkan adanya problem solving dengan game teori dan optimasi penugasan yang dilakukan dengan Python. Nah, untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh UMKM X dan Y, kami merancang sebuah alur kerja yang dimana alur ini terbagi menjadi tiga, yaitu memahami masalah utama dan subproblemnya, kemudian memilih metode, dan terakhir yaitu memaksimalkan solusi yang baik. Nah, di problem ini UMKM X dan Y mempertimbangkan strategi pengembangan produk kritik sinkom. Nah, di saat yang permintaannya tinggi, UMKM X ini merekrut tenaga kerja untuk menangani produksi kritik tertentu. Nah, kemudian dari masalah utama ini kita membagi menjadi dua subproblem, yaitu strategi terbaik pengembangan produk untuk memaksimalkan profit, yang dimana cara kita untuk memaksimalkan profit. Nah, kemudian yang kedua yaitu alokasi optimal kerja untuk menangani tingginya permintaan. Nah, dari strategi terbaik ini kita menggunakan pemodelan game teori, yaitu dengan metode two person zero sum game atau pure strategi. Nah, kemudian menghasilkan solusi yang optimal dengan maksimum game value. Nah, kemudian untuk optimasi penugasan kita menggunakan Hungarian method yang kemudian alokasi tenaga kerja itu bisa didistribusikan dengan efisien. Baik, kita masuk ke masalah pertama, yaitu terkait strategi pengembangan produk menggunakan game teori. Jadi, fokus dari game teori sendiri adalah untuk menganalisis setiap pemain dan mengambil keputusan untuk mencapai hasil tertentu dalam situasi persaingan. Dalam kasus kami, terdapat dua pemain, yaitu UMKM X dan pemain kedua, yaitu UMKM Y. Dan kami juga menggunakan 7 strategi, yaitu kesesuaian harga, variasi rasa, desain kemasan, kemudahan mendapatkan produk, pengiklanan, variasi kemasan, serta promo atau diskon. Nah, dataset yang kami gunakan adalah hasil kuesioner dari total responden sebanyak 44 orang, di mana dari hasil kuesioner ini kemudian kita lakukan perhitungan untuk mendapatkan trade-off matrix. Untuk perhitungannya, kita bisa melakukan seperti atribut 1 pemain 1 dikurangi atribut 1 pemain 2 dan seterusnya, sehingga didapatkan tabel trade-off matrix di sebelah kanan ini. Nah, setelah kita mendapatkan tabelnya, kita akan menentukan nilai minimax dan maximin. Di sini kita menentukannya secara manual dulu. Nah,
didapatkan hasil maksimin dan minimaks itu sama, yaitu 15. Yang berarti kesimpulannya adalah hasil dari game teori ini masuk ke dalam kategori strategi murni, di mana setiap pemain hanya menggunakan satu strategi, yaitu UMKM X. Dia menggunakan strategi yang kelima, yaitu peningkatan untuk memaksimalkan profitnya. Sedangkan UMKM Y dia menggunakan strategi yang keenam, yaitu variasi kemasan untuk memaksimalkan profit. Nah, berikut analisis game teori dengan menggunakan codingan Python. Dan ini hasilnya menarik ya teman-teman, karena sesuai dengan apa yang kita hitung secara manual di awal. Dengan nilai maksimirnya yaitu 15, minimaksnya juga sama yaitu 15, dan strategi optimal untuk UMKM Y yaitu 6, dan strategi optimal untuk UMKM X yaitu 5. Oke. Pada problem kedua ini, UMKM X memerlukan adanya alokasi optimal untuk tenaga kerja, di mana demand dari UMKM X itu meningkat pada suatu waktu tertentu dan memerlukan bagaimana mereka secara optimal bisa mengalokasikan pekerja mereka yang merupakan warga setempat. Nah, di sini kami dengan bantuan generatif AI mengenerate data yang akhirnya bisa kami olah kemudian. Nah, di sini kami telah mengelompokkan tugas-tugas tiap lini produksi dan orang-orang yang nanti akan menjadi dialokasikan ya. Nah, di sini ada 9 lini produksi dan ada 9 orang yang nanti harus ditempatkan di tempat yang paling optimal. Nah, kita bisa lihat di grafik ini terkait efisiensi alokasi pekerja. Tiap-tiap pekerja memiliki efisiensi yang berbeda dalam mengerjakan penugasannya. Ya, di sini ada yang mungkin pada level tertentu dia sangat efisien dan pada level tertentu dia sangat tidak efisien. Maka dari itu di sini kami menentukan metode apa kira-kira yang paling cocok untuk diterapkan untuk mengalokasikannya. Di sini kami menerapkan metode Hungarian method yang dimana assignment matrix kita pilih nilai minimumnya. Nah, di sini dengan fungsi tujuan memaksimumkan Z, ya, yang artinya kita ingin memaksimumkan efisiensi dari assignment matrix ini. Kemudian kami pun merumuskan kendala, yang artinya setiap warga hanya dapat ditugaskan satu jenis. Nah, berarti tiap lini produksi itu hanya dikerjakan oleh satu orang. Dan ini setiap deskripsi hanya bisa ditangani satu warga. Next. Oke, di sini cukup menarik ya. Kami melakukan analisis menggunakan Python. Nah, di sini kami memasukkan data dari Excel yang hasil generate dari AI. Lalu kami memasukkan beberapa sintaks untuk mengolah ya. Nah, lalu Python akhirnya memberikan rekomendasi bahwa tiap pekerja ini ditempatkan dengan varian-variannya. Dan ini merupakan solusi yang paling optimal untuk UMKM X. Nah, jadi dengan ini kesimpulannya, pekerja satu itu mendapatkan tugas chicken curry dan selanjutnya. Nah, dengan ini kami mendapatkan hasil optimal untuk menugaskan tiap-tiap pekerja itu adalah 62 kemasan per menit. Dan ini merupakan solusi yang paling baik bagi UMKM X untuk mengalokasikan tenaga kerja. Baik, oke, baik rekan-rekan yang berbahagia. Jadi dari proyek kami merangkum poin-poin menarik yang bisa kita semua pelajari ya. Yang pertama, root problem dari kasus ini dapat menghasilkan sub-problem yang harus diselesaikan dengan metode berbeda. Jadi memang tergantung dengan kompleksitas dan perbedaan kasusnya ya. Lalu yang kedua, field strategi yang digunakan pada analisis game theory mampu memberikan rekomendasi yang sesuai pada permasalahan. Seperti tadi, UMKM X memerlukan adanya bagaimana dia dengan kompetitornya ini dia bisa bersaing secara maksimal dengan masing-masing itu mengetahui kondisi kompetitornya. Dan yang ketiga, permasalahan alokasi tenaga kerja perlu adanya assignment matrix yang sesuai agar efisiensi optimal dapat terukur. Maka dari itu, kami memberikan rekomendasi kepada UMKM X
untuk mengembangkan produknya, UMKM X harus meningkatkan pengiklanan produk mereka, yaitu dapat berupa iklan di sosial media atau berupa campaign dan challenge. Nah, kami berharap solusi yang kami tawarkan bisa memberikan kontribusi bagi para pemilik UMKM, pegiat UMKM pada industri, dan tentunya pada kemajuan agroindustri di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.